Kembali bersama saya Darling dari Sboling Inspirasi. Salam inspirasi buat sahabat-sahabatku dimanapun berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan satu topik, yaitu jangan pernah lari dari masalah. Kehidupan kita ini adalah bagian dari potongan-potongan masalah yang bercampur dengan sebuah sukacita, dan itu yang membentuk setiap orang. Karena itu jangan pernah lari dari masalah apapun, tapi hadapi dengan lapang dada. Mengapa kita tidak boleh lari dari masalah? Alasan yang pertama, bahwa ketika kita lari dari masalah, kita tidak pernah menyelesaikan masalah, tapi kita sedang menumpuk permasalahan. Sehingga pada akhirnya bukan masalah yang selesai, tapi kita yang selesai dari permasalahan. Ada begitu banyak orang kaya, orang hebat, orang ternama, pada akhirnya mati dengan mengenaskan, karena mereka tidak mau menghadapi masalah. Pada akhirnya bukan masalah yang selesai, tapi mereka yang selesai dari permasalahan. So, sahabat-sahabat inspirasi dimanapun berada, apapun masalah hebat yang kamu alami hari ini, jangan pernah lari, tapi berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, dan minta bimbingan dari orang-orang yang engkau anggap layak. Bukan saja mereka mendengarkan masalahmu, bukan saja mereka bisa membimbingmu, tapi juga bisa merahasiakan apa yang harus dirahasiakan. Alasan yang kedua, mengapa tidak boleh kita lari dari masalah. Kita jujur bahwa masalah sering jujur tentang siapa kita. Apa yang salah selama ini kita lakukan, yang kita anggap benar. Sehingga dengan adanya masalah itu mengoreksi hati kita, mengoreksi kehidupan kita, bahwa selama ini kita berjalan dalam kesalahan. Kita anggap oke-oke saja. Tapi dengan hadirnya masalah untuk mengoreksi hidup kita, agar kedepannya kita mengambil sebuah keputusan, langkah, kebijakan yang lebih hati-hati, lebih bijaksana lagi, agar kita tidak mengulangi hal-hal yang sama. Kadang masalah juga terjadi untuk menyelamatkan kita masalah yang lebih besar yang akan datang. Karena itu sebelum kita menghadapi masalah yang lebih besar, muncul masalah ini untuk menghindar kita. Karena itu masalah muncul untuk mengoreksi kesalahan, mengoreksi hati kita, bahwa selama ini ada yang salah, padahal kita anggap itu benar. Karena itu jangan pernah lari dari masalah, jangan pernah benci punya masalah. Tapi ketika kamu punya masalah, koreksi diri, jangan koreksi orang lain, jangan koreksi situasi, apalagi menyalahkan Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa tidak boleh kita lari dari masalah. Ingat, kehidupan kita ini ketika seseorang lahir ke dunia, dia lahir dalam dunia yang bermasalah. Bahkan hadirnya dia pun sudah menjadi masalah buat dia, masalah buat dunia. Karena itu kita mau lari kemanapun, tidak akan bisa kita hindari masalah, karena dunia ini sudah bermasalah. Saya punya teman kuliah waktu itu, orang Nias. Dia tidak kuat dengan pembentukan, dia tidak kuat dengan disiplinan, aturan yang diterapkan di kampus. Dan pada waktu itu kami lagi ospek. Kalau di kampus kami dikenal dengan bootcamp dari STT BMW. Dia ingin kabur, dia ingin lari. Teman-teman, para pemimpin leader dalam ospek itu menasihati dia, tapi dia tidak mau mendengar. Saya hanya berkata kepada dia, oke, kamu mau kabur silakan, tapi ada satu pertanyaan saya buat kamu. Ada satu permintaan, bukan pertanyaan, ada satu permintaan saya buat kamu. Kamu pergi cari tempat di mana dunia, di mana tidak ada masalah. Hubungi saya. Saya mau pergi tinggal di situ juga. Dia mendengar perkataan saya. Dia tidak jadi kabur. Tapi dia tidak kabur, tapi dia ikuti proses sampai selesai kuliah. Dan sekarang dia menggembalakan jemaat kurang lebih 300 orang. Itu contoh bahwa ketika teman saya mau kabur, saya berkata, kamu boleh kabur, tapi ketika kamu menemukan di mana tempat yang tidak ada masalah, hubungi saya. Saya juga mau pergi tinggal di situ. Artinya apa? Ketika seseorang lahir ke dunia, dunia ini sudah bermasalah. Sehingga kita mau di mana, mau kemana pun, selalu kita akan hadapi masalah. Karena itu jangan pernah lari. Ada sebuah gambaran yang sangat inspirasi. Ketika seseorang bayi lahir, dia lahir dengan tangisan.
Sedangkan orang lain senyum, tertawa, rasa bahagia. Namun ketika seseorang meninggal, dia tidak pernah menangis, dia diam, orang lain yang menangis. Artinya apa? Kenapa seseorang lahir ke dunia selalu menangis, selalu meratap? Karena dia tahu, itu memberikan sebuah pesan bahwa dunia ini bermasalah. Akan ada banyak air mata, akan ada banyak pergumulan yang dia hadapi. Karena itu dia lahir, setiap orang yang lahir, bayi yang lahir dengan tangisan. Karena akan ada banyak masalah yang dia akan lewati. Tapi kemudian seseorang meninggal, dia hanya diam, tidak pernah bersuara. Mengapa? Karena dia tahu pergumulannya selesai, air matanya selesai, setiap permasalahan yang dihadapi selama ini selesai. Hanya orang lain yang menangis, tapi dia diam. Sahabat-sahabat inspirasi dimanapun berada, ada sebuah pernyataan Daud di dalam perjanjian lama yang sangat luar biasa dalam kitab Mazmur. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu, kata Daud, itulah yang menghibur aku. Daud meyakini bahwa dimanapun dia berada, situasi kelam seperti apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu juga menjadi pesan buat kita, bahwa apapun masalah hari ini, ketahui bahwa orang lain mungkin meninggalkanmu, orang tua mungkin meninggalkanmu, sahabat mungkin meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Karena itu, jangan pernah lari dari masalah. Karena ketika engkau lari dari masalah, bukan masalah yang selesai, tapi engkau yang selesai. Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan mengoreksi hatimu apa yang salah selama ini. Dan jangan pernah lari dari masalah, karena kemanapun Anda pergi, masalah akan ada. Karena dunia ini sudah bermasalah, bahkan kelahiranmu ke dunia pun sudah bermasalah bagi dunia. Karena itu, hadapi masalah dengan lapang dada, dengan kekuatan doa, dan saya yakin Anda akan menjadi pemenang. Karena ketika masalah datang, untuk mempersiapkan kita menghadapi masalah yang jauh lebih besar, bahkan untuk menyelamatkan kita dari masalah yang jauh lebih besar. Saya Darling, Darius Boling. Salam inspirasi.